Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Susan Sutomo di mata pelajaran matematika. Matematika asik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, supaya kalian terhindar dari segala macam wabah apapun itu. Oke, walaupun pembelajaran saat ini masih dalam sistem daring atau sistem online, Ibu berharap itu tidak memudarkan atau tidak menurunkan semangat belajar kalian. Tetap semangat, tetap optimis, dan juga tetap bertanggung jawab dengan tugas dan kegiatan kalian. Oke, di pertemuan ke-6 ini di mata pelajaran matematika, kita masih membahas mengenai bab vektor. Di pertemuan ke-6 ini menjadi pertemuan terakhir kita membahas mengenai materi vektor. Untuk materi vektor pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai panjang vektor dan proyeksi skalar, atau bisa juga disebut dengan proyeksi ortogonal. Apa itu proyeksi ortogonal? Supaya kalian tidak bertanya-tanya, mari kita bahas bersama-sama. Kegiatan pembelajaran pertemuan ke-6 vektor proyeksi ortogonal memiliki tujuan pembelajaran yang pertama adalah dapat menentukan proyeksi skala ortogonal pada vektor dan yang kedua adalah menentukan proyeksi vektor ortogonal ya. Lanjut kita kembali. Yang pertama ada panjang proyeksi atau proyeksi ortogonal. Di sini ada dua buah sumbu A dan sumbu B. Yang ditanyakan adalah faktor proyeksi vektor B terhadap vektor A. Nah, kalau kita analogikan, proyeksi ini merupakan bayangan ya teman-teman, anak-anak. Proyeksi ini adalah bayangan, berarti kalau ditanyakan yang vektor proyeksi B pada A, berarti bayangan dari sumbu B terhadap sumbu A. Berarti kita tinggal tarik garis saja nih dari sini. Nah, tarik garis dari sini. Lalu kita ambil di sini adalah titik vektor C, di mana vektor C ini adalah bayangan dari sumbu B terhadap sumbu A. Ingat ya, garisnya ini, garis titik-titiknya ini harus tegak lurus ya. Ini Ibu miring, dimisalkan aja ya. Lanjut kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Proyeksi vektor AB pada sumbu AC adalah AB yang ini, lalu AC yang ini. Maka yang manakah proyeksi ortogonalnya? Proyeksi ortogonal adalah bayangan dari sumbu AB terhadap sumbu AC yang harus tegak lurus. Ya, yang di sini ya. Berarti ini garisnya apa? A, F. Berarti yang D. Paham ya? Selanjutnya ada proyeksi skalar ortogonal. Bisa kita lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rumus. Ada 4 buah rumus. Akan tetapi sebenarnya ini hanya ada 2 rumus saja. Kenapa? Karena sebenarnya ini sama saja. Misalkan di sini Ibu kasih tahu ya, panjang proyeksi A ke B itu penyebutnya adalah B, vektor B. Sedangkan apabila panjang proyeksi B terhadap sumbu A atau kebalikannya, maka penyebutnya di sini adalah vektor A. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, antara panjang proyeksi dengan proyeksi skalar perbedaannya adalah apabila panjang proyeksi ini adalah ini apa? Ya, ini adalah nilai mutlak. Jadi, kalau panjang proyeksi memuat nilai mutlak, di mana hasilnya itu selalu bernilai positif. Sedangkan untuk proyeksi skalar itu tidak memuat nilai mutlak, akan tetapi untuk nilainya itu bisa saja positif ataupun negatif ya. Lanjut kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui vektor U dan vektor V sebagai berikut. Tentukan proyeksi skalar vektor ortogonal V pada U dan yang berdua adalah panjang proyeksi V pada U. Kita jawab di sini ya. Jawab yang A terlebih dahulu. Yang A itu adalah proyeksi skala ortogonal V pada U. Kita ingat-ingat lagi rumusnya. Rumus yang di sini ya. Maka kita masukkan ke sini. U dikali vektor V per U. Nah, ini adalah rumus yang tadi ya. Yang ini.
skalar yang ini. Lanjut, U-nya berapa? Karena kebetulan di sini tidak diketahui nilai U-nya dan nilai F-nya, maka kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini adalah angka 0, berarti nilai U-nya adalah... Oke, sebelumnya kita ini hapus dulu ya. Kita tentukan dulu nilai U-nya. Maka nilai U-nya itu adalah 6 dan 0. Lalu nilai vektor V-nya adalah nilai vektor V ke samping, berarti ke samping kiri. 1, 2, 3. Berarti negatif 3. Lalu ke atasnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, positif 5. Nah, kalau seperti ini, udah seperti ini, kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus yang tadi. Vektor U dikali vektor V per panjang vektor U. Sama dengan vektor U dikali vektor P menjadi 6 dikali negatif 3 ditambah 0 dikali 5 per panjang vektor U berapa? Panjang vektor U berarti kita seperti ini ya. 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 6 dikali negatif 3 ditambah 0 dikali 5 sama dengan negatif 18. Ibu langsungkan saja nggak apa-apa ya. Per 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 36. Maka hasilnya adalah negatif 18. Akar dari 36 itu berapa? Akar dari 36 itu adalah 6. Maka hasilnya adalah negatif 18 dibagi 6 sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah hasilnya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah panjang proyeksi vektor V pada U adalah, kita lihat lagi rumusnya yang mana. Oh, ternyata rumusnya yang itu ya, yang panjang. Kita tinggal substitusikan saja. Nilai mutlak vektor U dikali dengan vektor V per panjang vektor U. Ya. Lalu kita tinggal substitusikan lagi. Karena yang tadi itu kita sudah dapat ya, yang ini negatif 18 juga per akar 36, hasilnya adalah negatif 3. Nah, akan tetapi karena ini nilainya mutlak, berarti di sini bukan negatif 3, tetapi 3. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah panjang proyeksi. Berarti kita tinggal tulis seperti ini ya. Nah, ini adalah rumus panjang proyeksi. 6 ini adalah dari nilai dari vektor A ke vektor B. Supaya kita mempermudah, alangkah lebih baik kita bisa menuliskan vektor A-nya itu menjadi seperti ini. Negatif 3. Seperti ini, lalu kita tulis juga vektor B-nya sama dengan, nah ini untuk vektor B, mari kita substitusikan ke dalam rumus yang ini ya. Kita langsung saja ya, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Ditambah 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu ditambah C dikali negatif 6 sama dengan negatif 6. Untuk ini, kita tulis saja di sini ya. Panjang vektor B. Panjang vektor B adalah A kuadrat, 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah negatif 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 6C per akar 49 sama dengan 6. Maka tinggal perkecil nih akarnya menjadi 6 dikurangi 6C per 7 sama dengan 6. Nah, dalam apa ini? Nilai mutlak itu adalah fungsi fx sama dengan K sama dengan 6 ya. Ini memuat ketentuan fx sama dengan K atau fx sama dengan negatif K. Maka kita harus mencari tahu nilai C-nya, nilai C positif dan nilai C negatif. Menjadi seperti ini ya. 6 dikurangi 6C per 7 sama dengan 6, atau 6 dikurangi 6C per 7 sama dengan negatif 6.
Maka didapatlah hasil 6 dikurangi 6C sama dengan 6 dikali dengan 7. Di sini 6 dengan 6 bisa kita 1 dikurangi C dikali kedua ruas dengan 6 ya. Lalu 7, maka di sini adalah negatif C sama dengan 7 dikurangi 1, C sama dengan negatif 6. Lalu yang sebelah sini adalah 6 dikurangi 6C sama dengan negatif 6 dikali dengan 7, sama seperti yang ini, kalikan dengan 6 ya, 1 dikurangi C sama dengan negatif 7, negatif C sama dengan negatif 7, dikurangi 1C sama dengan negatif 8. Di sini kan masih negatif nih, C sama dengan negatif ketemu negatif menjadi positif 8. Paham ya? Lalu selanjutnya ada proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi vektor ortogonal ini memiliki rumus yang ini ya. Ibu sudah tuliskan di sini. Untuk pembahasannya kalian bisa lihat di modul pembelajaran. Terdapat dua rumus yang apabila vektor proyeksi A pada B itu seperti ini. Apabila vektor proyeksi B terhadap A ini seperti ini. Hanya berbeda di penyebutnya saja. Apabila A ke B itu berarti penyebutnya adalah B. Apabila B ke A itu penyebutnya adalah A ya. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah diketahui vektor U sama dengan 1, 2, dan vektor V sama dengan 4, 3. Tentukanlah proyeksi vektor ortogonal dari V pada U. Maka kita substitusikan ke dalam rumus yang tadi ya. Nah, Ibu sudah substitusikan ke dalam rumus yang tadi, kita tinggal hitung saja. 1 dikali 4 sama dengan 4, ditambah 2 dikali 3 sama dengan 6, per panjang U. Panjang U berarti yang ini ya. 1 dikuadratkan sama dengan 1. Di sini ya, 1. Ditambah 2 dikuadratkan menjadi 4. Jangan lupa U-nya kita tulis kembali yaitu 1 dan 2. Maka hasilnya adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10 per akar 5. Di sini tulis 1 dan 2. Maka karena di sini itu dikuadratkan, mohon maaf Ibu lupa ya, ketinggalan kuadratnya dikuadratkan, maka ini pun dikuadratkan sama dengan 10 per akar ketemu kuadrat, maka akarnya habis menjadi 5. Nah, ini tinggal 1 dan 2. 10 dibagi 5 sama dengan berapa? 2. 2 di sini 1 dan di sini 2. Lalu kita tinggal kalikan saja. 2 dikali 1 sama dengan berapa? Iya, 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Atau bisa juga ditulis dengan 2i ditambah 4j. Kayak gini ya, paham ya? Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua, yaitu diketahui vektor U sama dengan 1, 2, dan vektor P sama dengan negatif 3 dan 4. Tentukanlah vektor proyeksi U tambah V pada U. Ya, kita tulis rumus dulu. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan di contoh yang kedua. Sama saja ya rumusnya ya. Hanya perbedaannya karena di sini sudah ditentukan kan U tambah V pada U. Nah, seperti ini. Silahkan kalian jawab sendiri ya. Dan untuk hasilnya itu adalah 2, 2, 4. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Untuk prosesnya, silahkan kalian hitung sendiri. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oh, ternyata ini soalnya R3 atau bangun ruang ya. Seperti ini, maka kita bisa menuliskan terlebih dahulu nih vektornya. Nah, kita tulis seperti ini supaya lebih mempermudah. Kalau sudah tulis seperti ini, maka kita masukkan ke dalam rumus vektor proyeksi. Rumusnya itu seperti apa? Nah, iya hasilnya rumusnya itu adalah vektor A dikali vektor B per nilai mutlak, mohon maaf bukan mutlak ya, tapi panjang vektor B dikuadratkan lalu dikali dengan vektor B. Silahkan kalian kerjakan ya. Nah, untuk hasilnya itu adalah 9 per 7, 6 per 7, 3 per 7. Untuk prosesnya silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri ya untuk latihan kalian. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini pemaparan Ibu mengenai vektor proyeksi ortogonal. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian WA Japri Ibu. Selain itu, kalian juga bisa melihat atau mempelajari referensi-referensi bukan hanya dari presentasi Ibu saja, akan tetapi presentasi yang lain juga bisa, menggunakan buku-buku yang lain juga bisa. Oke, kalau gitu kita tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.